informasi geospasial ini, maka kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan informasi geospasial. Jadi informasi geospasial itu merupakan sistem informasi khusus yang mengolah data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan atau bergeoreferensi. Ke ruangan ini berarti dia tidak 2 dimensi tapi 3 dimensi. Atau yang bergeoreferensi, jadi referensi yang mengacu pada permukaan bumi. Geo itu, jadi referensi itu acuan. Atau yang lebih sempit lagi, kalau kita sudah mengolah data itu, maka dia adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Dan data itu diidentifikasi menurut lokasinya. Ya, kalau Anda pernah menggunakan Google Map dalam menentukan atau mencari lokasi, maka disitulah ada tampilan yang menyatakan di mana lokasi Anda dan di mana lokasi dari yang Anda cari itu. Dua-duanya memiliki georeferensi yang sama. Sehingga dia bisa menghitung kira-kira, tidak hanya menghitung aja, tapi mencarikan jalan atau cara Anda menempuh sampai tujuan dengan menghitung jaraknya. Karena di situ sudah ada informasi yang bereferensi geografis. Setelah jarak ditempuh, ya, pada saat misalnya Anda pagi ya, kalau pagi berarti Anda bisa hingga kecepatan maksimal kalau dalam kota misalnya 40 km per jam. Nah, maka dia bisa menghitung berapa menit Anda bisa nyampe di situ. Tapi kalau siang, mungkin mencapainya akan lebih lama dibandingkan pagi. Jadi di situ sudah mengelola atau kemampuan untuk membangun, menyimpan, dan mengelola. Mengelola di situ adalah dia bisa menampilkan, Anda ke sana, Anda butuh waktu 45 menit. Kalau Anda pilih jalur yang lainnya, dengan demikian dia bisa juga menghitung. Dan peta yang digunakan harus bergeoreferensi yang sama. Itulah salah satu bagian yang disebut dengan informasi geospasial. Dan itu adalah pemakaian yang istilahnya itu yang paling sering digunakan. Tetapi nantinya di dalam pekerjaan-pekerjaan teknik sipil tentunya membutuhkan peta atau informasi geospasial yang menggambarkan lokasi di mana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Baik untuk skala yang kecil, apalagi skala yang besar. Jadi nantinya semua itu diidentifikasi menurut lokasinya. Location ini
berarti harus memiliki koordinat X, Y, Z sesuai dengan koordinat yang ada di permukaan bumi. Anda bisa di permukaan bumi, Anda bisa menentukan lokasi dalam bentuk 2 dimensi, X, Y, Anda ada di mana, misalnya. Kemudian kalau Anda menentukan tinggi rendahnya permukaan, misalnya nanti kalau Anda membangun jalan itu harus memiliki, ada yang disebut dengan elemen horizontal dan elemen vertikal. Dua-duanya harus terletak pada lokasi yang sama. Naik turunnya permukaan jalan itu menggunakan elemen vertikal. Kalau dia berbelok kanan kiri dengan kecepatan tertentu ditentukan oleh R-nya atau radiusnya. Dan itu dihitung berdasarkan kecepatan kendaraan maksimum yang bisa lewat di situ. Jadi kalau ada ketentuan kecepatan maksimal 80 sampai 100 km per jam, jangan mencoba sampai di atas itu, karena faktor istilahnya kalau orang membangun jalan itu, faktor keselamatannya sudah di luar itu. Jadi kalau Anda celaka ya berarti memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dari jalan itu. Nah, jangan jalan umum diumpamakan sebagai lintasan dari balap dengan menggunakan F1 ya. Demikian juga dengan kalau kita mengendarai pakai sepeda motor. Itu juga mengikuti kecepatan, itu selalu mengikuti elemen horizontalnya. Kalau Anda sering melihat GP, nah disitulah pada kecepatan tertentu dengan belokan yang tajam, dia akan menurunkan kecepatannya, dan arah dari belokannya juga beda kalau jalannya memang khusus untuk kecepatan tinggi. Walaupun drivernya GP itu bukan dari teknik sipil, ya, tapi dia di-training untuk mengendalikan kecepatan terhadap bentuk dari jalannya atau bentuk dari sirkuitnya, sehingga dia selamat. Itu kalau kondisinya kering. Kalau kondisinya basah, maka yang dia gunakan adalah kecepatan berikut dengan kondisi ban yang digunakan, karena banlah yang selalu bersentuhan dengan alas dari jalan. Nah, semua sistem tentang penyimpanan datanya dan informasinya itu harus disimpan di dalam, nanti Anda akan belajar sistem informasi geografis atau SIG. Nah, kalau kita lihat informasi geospasial itu penggunaannya di mana saja. Nah, hampir semua departemen ya, itu menggunakan sistem itu. Bahkan yang terakhir kalau Anda
tahu di dalam demografi, ya, demografi itu adalah kondisi sosial, ya, tentang kependudukan, ya, itu juga dibangun, ya, sekarang dengan mengacu pada posisi. Sehingga Menteri Sosial itu bilang, saya akan mengontrol warga-warga miskin yang memiliki alamat tertentu. Nah, alamat tertentu itu kan location. Ya, dengan menggunakan GPS plus GIS misalnya. Sehingga kalau saya masukkan setiap orang itu memiliki apa yang disebut identity data yang berupa nomor KTP, maka orang itu bisa dipantau pergerakannya. Nah, dia akan ada di mana atau dia akan berpindah kemana. Mungkin dengan GPS skalanya itu bergesernya ya lumayan besar. Ya, kalau ada orang menggunakan GPS mencari alamat nomor 4 keliru di mana di GPS-nya itu lokasinya kok di sini, oh bergeser itu, biasanya bergesernya sampai 20 meter. Ada menggunakan GPS yang lebih teliti lagi, karena GPS itu Global Positioning System itu untuk menunjukkan lokasi itu dibagi 3. Yang satu itu yang memiliki ketelitian 20 meter itu menggunakan sistem navigasi, disebut dengan GPS navigasi. Kalau orang-orang sipil itu di dalam proyeknya itu biasanya menggunakan GPS dengan ketelitian di bawah 1 meter. Itu yang disebut dengan GPS engineering. Beda lagi dengan orang geodesi atau geomatika. Dengan GPS itu dia bisa mengamati penurunan dari suatu lahan atau tanah hingga fraksi sentimeter milimeter. Maka dia gunakan GPS geodeti. Mungkin Anda masih ingat baru-barusan ini Joe Biden itu, Presiden Amerika bilang 20 tahun lagi Jakarta tenggelam. Datanya dari mana? Ya mereka pantau dengan menggunakan satelit Global Positioning System. Penurunan yang terjadi di satu titik, beberapa titik itu diamati setiap tahunnya bagaimana perilakunya. 10 tahun dia bisa tahu rata-rata sekian per tahunnya. Tinggal melihat aja tinggi permukaan di sana berapa, 3 meter. Sekarang sudah turun 2 meter, oh tinggal 1 meter. 1 meter kalau dia sekian senti per tahunnya, oh sekian tahun dia akan sesuai dengan tinggi permukaan lautnya. Itu. Dan GPS itu untuk penentuan posisinya itu sekarang banyak negara yang berlomba-lomba ingin memasang satelit GPS. Soviet Union sudah punya sendiri, Cina juga punya sendiri, Amerika sudah punya yang sering kita pakai itu GNSS. Semua itu termasuk dalam satuan GNSS. India, Malaysia ingin menggunakan itu atau bikin sendiri. Saya ingat pada
waktu itu tahun 91 ya, 91 92 pada saat perang Kuwait itu. Itu semua kegiatan Amerika itu ya, waktu itu diserang sama Iran sama Irak, ya, dilindungi, dan GPS sistem itu diblokir untuk semuanya, hanya untuk digunakan yang memiliki, yaitu Amerika. Lainnya tidak bisa menggunakan. Loose information position. Padahal kalau kita lihat perjalanan baik melalui darat, ya, laut dan udara, itu semua dipantau oleh posisinya oleh GPS. Bagaimana yang lainnya bisa melakukan kegiatan itu? Hampir berhenti semua. Ya. Oleh sebab itu, sekarang sudah ada 5 sistem. Kalau Amerika shutdown, silakan, saya bisa pindah ke sistem yang lain. Sekarang sudah banyak, dulu baru 1. Sehingga waktu itu saya lagi jadi asisten praktikum di Jerman waktu itu, praktikum GPS, berhenti ini ya. Ternyata ada pengumuman dari USGS, yaitu United States Geography Amerika, itu bilang bahwa GPS sedang dipakai oleh Amerika. Negara lain tidak diperkenankan. Nah, di dalam kepentingan dari semua stakeholder yang ada di sini itu, baik untuk sumber daya alam, pangan ini adalah tergantung pada distribusi padi. Pemetaannya harus baik, sehingga hasil padinya dalam panen dalam sebulan itu berapa, untuk menghitung supaya kita tidak kekurangan padi. Karena pangan ini sangat erat sekali hubungannya dengan produksi padi. Kawasan perbatasan juga sekarang sudah mulai, kalau dulu jaraknya hanya 20 km diberi BM, diberi tempat posisi, sekarang lebih dekat lagi posisinya. Ya. Perubahan iklim, ya, dari satu tempat lain juga harus dipantau di sini. Rencana tata ruang wilayah, hampir seluruhnya butuh informasi geospasial. Maka harus dibuat, nah, perlunya adanya pembangunan data dan informasi geospasial untuk kegiatan survei dan pemetaan di seluruh kepentingan tersebut. Misalnya dari sejak tahun 90 itu sudah dibentuk, artinya di seluruh Indonesia itu, kalau kita lihat di sini, nah misalnya ini bagian dari informasi geospasial, waktu itu hanya dalam bentuk peta. Nah, ini baru untuk seluruh Jawa Timur saja, dengan skala 1:25.000, di mana masing-masing itu memiliki nomor atau istilahnya kode dari lokasi berikut namanya. Kode lokasi ini, ini wilayah Probolinggo yang kotanya, sekitarnya bisa cari di sini. Ya. Surabaya juga dibagi menjadi berapa. Nah, ini misalnya Surabaya. Nah, ini ada lembar Cerme, ini sudah berbatasan dengan Gresik. Ini Surabaya kota, Kenjeran, Rungkut, Monokromo. Kodenya sudah tertentu. Artinya di sini sudah ada
identity data untuk apa? Untuk model datanya. Atau dulu masih dalam bentuk lembar petanya. Sekarang sudah data-data ini sudah dalam bentuk digital dan Anda bisa pesan langsung di Badan Informasi Geospasial jika memerlukan peta yang ada di wilayah Jawa Timur. Ini baru Jawa Timur aja. Nanti Jawa Tengah ada, Jawa Barat. Seluruh Indonesia sudah dipetakan. Kalau Jawa, istilahnya di sini Jawa, Madura, terus Bali, NTT, NTB, dan sebagian Sumatera itu sudah 25.000. Skala 1:25.000. Di luar itu baru 1:50.000. Ini seluruh Jawa Timur aja sekitar 324 lembar. Di mana tiap lembarnya itu ukuran A1. Peta dalam ukuran A1. Ini adalah salah satu dari data geospasial. Belum informasi, masih data. Contohnya misalnya ya, saya punya contoh, salah satu lembar saja, misalnya di sini, berikan contoh di sini. Nah ini adalah kalau kita perbesar di sini, ini adalah Kabupaten Trenggalek. Garis-garis ini itu adalah garis ketinggian. Dan tertulis di sini besarnya munculnya, atau scannernya mungkin nggak bagus ini. Nah ini titik ini 906, ini tingginya 906 meter titik ini. Ini juga gitu. Ini wilayah Gunung Wilis ya. Ini. Dan ini adalah Kabupaten Tulungagung. Nah, di sini ada tercantum data ini adalah dulu namanya Bagus Sultana, sekarang namanya Badan Informasi Geospasial. Nah, ini tadi yang di lembar 1508/212. Ini wilayahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang dia ada di lembah Gunung Wilis yang ada di sini. Ya. Ini lembarnya ini ada yang di tengah. Ini maka muncul seperti ini. Ini gunung yang kecil-kecil ini saat ketinggian 1076. Ya. Tinggi berapa? Ada di wilayah gunungan 1019. Mungkin ya ini daerah Ponorogo, sebagian daerah Ponorogo. Mungkin ada yang rumahnya di Ponorogo, ini sebagian Trenggalek berbatasan dengan Tulungagung. Kemudian yang paling bawah ini juga masih bagian dari. Nah, ini adalah daerah-daerah yang memiliki ketinggian tertentu. Ya, yang ini, yang kuning ini. Kemudian yang daratan itu yang ini. Ini adalah kode untuk sawah. Terus yang merah-merah ini adalah pemukiman. Ini pemukiman di tahun berapa? Kita lihat pembuatannya tahun berapa. Nah, ini. Nah, di sini dijelaskan metodenya. Nanti kita belajar apa yang disebut dengan fotogrametri. Diambilnya tahun 93-94.
Mungkin Anda belum lahir ya. Nah, 93, 94. Dan setelah itu, setelah terkumpul semua, seluruh Jawa, kemudian, nah ini bukan menggunakan satelit, tapi menggunakan foto udara. Jadi kita belajar masalah fotogrametri. Survei lapangannya tahun 2000. Dan dalam bentuk digitalnya itu 2004. Jadi 10 tahun setelah pemotretan, baru terbentuk digitalnya. Jadi pembuatan peta itu, kalau untuk wilayah yang besar, ya memang lama. Ini adalah legenda yang ada di data geospasial itu. Dan nama lokasi di mana ini berada, ini ada namanya Bendungan. Tidak tahu saya nama kecamatannya atau apa ini, Bendungan. Nah, ini yang berbatasan antara Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo. Ya. Ini salah satu data geospasial yang masih berupa data. Nanti kalau sudah dibuat digital, kemudian disimpan di dalam dan diproses di dalam GIS, maka muncullah yang disebut dengan informasi geospasial. Bukan data lagi, tapi informasi. Nah, kembali lagi ke yang sini tadi. Ada, sorry. Ini screen. Jadi peta dasar itu tadi, itu yang disebut dengan peta dasar, itu bisa dipakai untuk berbagai macam kepentingan di sini. Pak, kenapa pemilu itu masuk di situ? Ya, di dalam penentuan TPS, ya, tempat penyelenggara atau pemungutan suara itu dibagi didasarkan pada batas kelurahan, ya. Paling kecil batas kelurahan, nanti satu kelurahan itu dibagi menjadi beberapa TPS. Nah, itu butuh data itu juga untuk pemilu. Apalagi kalau kita proses untuk informasinya, nah, nanti muncul TPS-TPS tertentu itu pemilih yang terbanyak itu partai mana aja. Terlihat di sana. Dan kalau kita pelajari untuk yang berikutnya, pasti berulang itu. Kalau nggak mau berulang, ya harus partai-partai itu harus melakukan apa yang disebut dengan apa itu tuh ya, kampanye yang besar-besaran di wilayah itu. Apalagi ini ketimpangan infrastruktur, kan kita bisa memetakan kelayakan infrastruktur yang ada di situ. Masalah lingkungan, bencana, dan terakhir bencana COVID-19 itu juga bisa. Ya. Daerah-daerah mana yang care dengan COVID, daerah mana yang tidak care dengan COVID. Bisa dilihat dari yang jumlah terpapar dan yang relatif cepat sembuh di mana, yang sulit sembuhnya di mana, itu lihat. Itu. Nah, kalau itu bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan ini, nah maka dengan satu anggaran itu sudah cukup. Tidak perlu masing-masing departemen itu menganggarkan untuk pembuatan petanya. Efisiensi APBN juga bisa muncul di sana. Ini rencana pembelajaran yang akan saya berikan nantinya. Ini adalah
perkembangan informasi geospasial seperti yang tadi itu. Kemudian kita harus belajar juga komponen informasi geospasial apa saja, ruang lingkupnya apa saja, pemanfaatannya di bidang apa, kemudian mampu menerapkan teknologi informasi dan serta perkembangan teknologi terkini dalam bidang ini. Nanti saya akan jelaskan bidang survei itu apa, hidrografi itu apa, penginderaan jauh, fotogrametri, dan sistem informasi geografis. Sedangkan nanti Pak Budi lebih banyak pada perkembangan atau penggunaan data itu untuk bidang teknik sipil. Jadi saya akan menjelaskan lebih banyak kepada sumber datanya dan juga bagaimana memperoleh data geospasial. Bahan pustakanya, nah ini adalah evaluasi nantinya sistemnya. Ya. Di mana presensi itu harus minimal 90% di kehadiran. Misalnya kuliah itu 16 kali, misalnya, maka Anda bisa tidak ikut kuliah itu maksimal 2 kali tanpa pemberitahuan. Tapi kalau ada pemberitahuan, dianggap Anda izin. Tidak tidak termasuk di dalam di luar presensi. Izin itu masih bisa. Kalau sudah lebih sama dengan 90%, maka di dalam perkuliahan nanti ada UTS, ada UAS. Di masing-masing. Karena UTS itu yang memberi nanti saya, maka di mata kuliah saya ini selama berapa kali pertemuan, selama 8 kali pertemuan itu ada tugas kuliah minimal 1 dan UTS. Demikian juga dengan Pak Budi nantinya. Sehingga kalau kita total biasanya UAS itu misalnya 30, kemudian 30%, UTS 20%, berarti 50% ujian, 50% di sini adalah tugas. Tapi ini harus ada nilainya. Kalau tidak ada dianggap 0, pembaginya tetap terakhir itu pembaginya adalah 4 ini komponen itu. Di UTS Anda bisa izin karena sakit misalnya dengan menyertakan surat dokter misalnya bisa. Tapi di UAS tidak bisa. Jadi UTS masih bisa diselenggarakan susulan, masih ada jika sakit. Tapi kalau UAS tidak boleh. Tapi kalau kemarin itu banyak kasus, pas UAS itu ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi itu yang kena COVID. Itu lain ceritanya. Karena COVID itu sudah pandemi, sifatnya nasional, ya harus kita beri kesempatan untuk ujian susulan. Dengan menyertakan hasil tes dan juga pernyataan dari biasanya dari puskesmas menyatakan bahwa nama ini NIK sekian telah terpapar COVID, maka kita beri ujian akhir semester susulan. Itu hanya bagi yang kena COVID-19.
Oke, itu. Jadi apa, hal-hal yang perlu saya sampaikan di dalam perkuliahan yang pertama. Bila ada yang bertanya, silakan. Saya akan kode presensi dulu. Kode presensi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Presensi. Ini ada surat edaran dari ITS itu, jika memungkinkan kondisi COVID-nya itu makin hari menurun kondisinya, maka ada kemungkinan kuliah tatap muka, tapi bagi yang berasal dari Surabaya. Itu ketentuan. Dan kelasnya harus berapa? Maksimal 50% dari kemampuan kelas yang ada. Kira-kira yang dari Surabaya banyak ya, kurang lebih ya. Oke, saya masukkan di ada ini ya. Nggak ada itu ya. Nah, di sini aja. Nah, saya masukkan di chat aja ya, kode presensi. 26.
Terlihat ya di chat itu. Kode presensi 263865. Ya, terlihat ya. Nih kode presensinya. 263865. Nah. Ada yang mau bertanya, silakan. Dua enam tiga delapan enam lima. Ini yang berasal dari atau orang Surabaya, karena kebijakan dari ITS itu pertama angkatan 2020. Ya, benar, ini angkatan 2020. Benar, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. angkatan 2020 yang diprioritaskan itu. Kemudian yang berdomisili di Surabaya atau berasal dari Surabaya. Banyak ya yang berasal dari Surabaya. Siapa aja yang berasal dari Surabaya? Kalau boleh tahu saya. Tidak ada yang berasal dari Surabaya. Permisi, Pak. Saya dari Surabaya, Pak. Dari Surabaya ya. Satu. Iya, Berikutnya siapa lagi? Ada sekitar 20 dari Surabaya? Saya dari Surabaya, Pak. Dua. Ada dua. Terus orang Surabaya kok malu-malu ini. Mau bilang Surabaya. Saya dari Surabaya, Pak. Nah, tiga. Berikutnya, orang Surabaya kan biasanya bonek ya, Bondoneka. Saya dari Surabaya, Pak. 4. Ada nggak sampai 20? Baru 4. Itu kan 4 ya. Ini Rio Alvin Wijaya ini Surabaya juga, bukan? Iya, Pak. Saya Surabaya, Pak. Ah ya. Terus nggak ada lagi ya. Karena di tiap kelas itu kemungkinan berapa ya? Setengahnya itu ya. Kalau di sini kan 50 orang ini. Nah, sekitar 25. Lihat kemampuan kelasnya. Kalau kemampuan kelasnya untuk 50 ya 25 bisa untuk hadir. Kira-kira bersemangat enggak kalau kuliah offline? Banyak mahasiswa yang sudah males gitu offline, skenaan online gitu aja. Ada yang apa? Punya semangat untuk offline? Loh, pada online semua. Nanti kalau kondisi sudah baik, paling tidak hampir 60-70% sudah divaksin, nah, sudah lumayan kondisinya. Ini kira-kira semua sudah pernah divaksin pertama aja. Sudah apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pertama sudah ya. Nah, kalau pertama sudah, berarti
kemungkinan untuk offline sudah baik kalau pertama. Terus ada yang sudah lengkap, Sudah, Pak. artinya sudah 2 kali. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Tidak begitu banyak ya daripada yang pertama tadi. Yang pertama banyak. Itu. Jadi syaratnya asal dari Surabaya, terus kemudian minimal sekali sudah vaksin, baru kemudian tatap muka dengan dari kelas yang ada. Itu surat baru, surat edaran itu ya. Dan dimulainya juga kalau nggak salah minggu kelima. Minggu kelima perkuliahan. Kita lihat dalam 4 minggu ini, apakah kondisinya turun atau naik. Ada yang dari luar Jawa. Banyak. Saya dari Sulawesi, Pak. Wah, itu dari Sulawesi ke sini ya butuh biaya tidak sedikit ya. Sulawesi Selatan ya. Iya benar, Pak. Sulawesi Selatan ya. Kemudian yang lainnya enggak ada. Saya dari Sumatera, Pak. Sumatera mana? Utara, selatan? Sumatera Utara, Pak. Oh. Dari ini Stepan Sitinjak ini ya. Iya, Pak. Ya, oh. Dari Marga Sitinjak ya. Betul. Betul, Pak, dari Marga Sitinjak. Dulu itu waktu saya kuliah dulu ya tahun 78 itu banyak orang-orang dari Sumatera Utara kuliah di ITB. Dulu saya S1 saya di ITB. Itu disebutnya adalah BTL. Anak-anak nyebutnya Batak tembak langsung. Tidak melalui Medan tapi dari Tarutung langsung ke Bandung. Sampai sekarang kan juga ya sebutannya kan begitu ya. Iya, Pak. Gitu ya? Kebetulan saya dari Tarutung ini, Pak. Tarutung kan benar kan. Nah, dia kalau dari Tarutung ini langsung ke Surabaya ini termasuk dia BTL ini, Batak tembak langsung ya. Sudah lama istilah itu ya. Tahun 78 itu ya, 80-an lah gitu. Istilah itu. Mereka memang apa istilahnya itu sifat merantaunya itu terutama ke Jawa ya, besar sekali. Dulu di ITB itu sempat hampir 30% itu dari Sumatera Utara. Terus 60, hampir 50% lah dari Jawa. Sisa-sisanya itu orang Bandung. Di sini ada nggak orang Jawa Barat? Orang Bandung? Nggak ada ya? Saya, Pak. Ini, Deviana ini, ya? Iya. Setia Dipura. Kenapa nggak di ITB? Enggak keterima, Pak. Oh, jadi kalau nggak keterima di ITB, ke ITS ya? Iya. Iya, sama-sama IT-nya ya. ITS sama ITB. Saya dulu justru diterima di ITS, dulu masih istilahnya bisa mendaftar, ITS itu masih sekelompok 10 perguruan tinggi. Kalau ITB, UNER, UI, itu masuk di 5 kelompok perguruan tinggi. Sekalu sama apa gitu.
Saya daftar, karena saya orang Surabaya, jadi daftar ITS dulu. Diterima. Pendaftaran sampai hari Sabtu. Minggu Senin itu pengumuman dari ITB. Diterima juga, akhirnya saya pergi ke ITB. Tuh. Saat itu Bandung, wah, sangat-sangat dingin sekali. 15 derajat. Sekarang sudah panas ya hawanya. Iya, Iya, siang-siang udah panas. iya. Tidak pernah terasa pagi. Dulu itu kalau enggak pakai jaket, jangan harap keluar. Dingin. Kalau sekarang pakai kaos lengan pendek aja sudah panasan. Nah, itulah salah satu dari pemanasan global itu. Akibat dari banyaknya hutan yang berubah menjadi pemukiman. Nih. Jadi yang dari Bandung ada, kalau yang dari timur sekali Jawa ini, Banyuwangi, atau Bali tadi kan saya rasa ada ya, dari Bali ada. Dari Banyuwangi ya? Ya. Nggak kesulitan itunya, sambungan internetnya, enggak kan? Di kotanya ya kan, di kota Bali, di kota Banyuwanginya ya. Enggak juga. Dekat itu, dekat apa namanya, yang tempat wisata yang ada bukitnya yang mengandung emas itu. Pulau Merah, ya. Enggak. Ya, sekitar segitu, enggak. Arahnya. Dekat, iya. Saya pernah nanya, deket Pak situ, 20 kilo pun enggak, belum nyampe masih. Ya, Banyuwangi. Bali ada, Bali pasti. Orang Bali tadi ada kayaknya. Ya. Saya dari Bali, Pak. Dari Bali. Ade Arya Ramasatya. Oke. Sekarang masih di Bali atau udah di Surabaya? Masih di Bali, Pak. Masih di Bali. Pasti punya saudara yang di Surabaya. Enggak juga? Iya, punya, Pak. Iya, orang Bali lebih suka. Banyak orang Bali lebih suka tinggal di Surabaya ya. Ya. Teman saya juga banyak orang Bali. Nah, ini Vincent Hansi Putra ini dari mana ini? Dari Sidoarjo, Pak. Ini dekat dari Sidoarjo. Pasti dulunya Surabaya, terus pindah ke Sidoarjo. Enggak? Enggak, asli? dari dulu Sidoarjo. Asli Sidoarjo. Tapi lahirnya Surabaya. Oh ya, enggak mau dia lahir di Sidoarjo ya, cari rumah sakit yang bagus di Surabaya lahirnya. Sidoarjo ada, udah lengkap semuanya. Oke. Saya kira sampai di sini dulu kuliah dari saya, nanti kita lanjutkan di hari Senin minggu depan ya. Saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hati-hati ya. Hati-hati 3M.